Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, pengembangan bahan ajar, akan menjelaskan mengenai bahan ajar pembelajaran dalam bentuk brosur. Adapun anggota kelompok 7 yang pertama Cici Nurrahmawati dengan NIM 11920600019. Saya Elin dengan NIM 11920600030. Perkenalkan, nama saya Nasimatul Faza dengan NIM 11920600064 dari kelas 6B. Saya Siti Zahra Fatima dengan NIM 11920600099. Nah, sebelumnya, apa sih brosur itu? Nah, brosur adalah sebuah bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara bersistem atau cetakan yang hanya terdiri atas beberapa halaman dan dilipat tanpa dijilid atau selebaran cetakan yang berisi keterangan singkat tetapi lengkap. Nah, dalam penyusunan bahan ajar interaktif, diperlukan pengetahuan dan keterampilan pendukung yang memadai, terutama dalam mengoperasikan peralatan seperti komputer dan kamera. Nah, dalam penyusunan sebuah brosur, sebagai bahan ajar cetak dapat dilakukan sebagai berikut dengan kriteria tertentu. Yang pertama, memuat hal-hal penting yang dibutuhkan, yaitu berupa poin-poin penting yang nantinya akan dituangkan dalam brosur, seperti adanya judul, yaitu judul ini diturunkan dari kompetensi dasar atau materi pokok sesuai dengan besar kecilnya materi. Nah, kemudian yang kedua terdapat materi. Nah, materi yang digunakan pun menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat memperkaya materi. Misalkan dari sumbernya ini dari buku, kemudian dari majalah, dari internet, dan jurnal hasil penelitian sebagai bahan dalam pembuatan program bahan ajar interaktif. Nah, tentunya dalam menentukan materi ini harus sesuai dengan isi kompetensi dasar, kemudian sesuai dengan IPK dan tujuan yang akan dicapai. Nah, selain itu, dalam menyantumkan materi ke dalam sebuah brosur harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, seperti mengalirnya kosakata yang kalimatnya jelas dan kalimatnya pun tidak terlalu panjang, yaitu dapat singkat namun jelas. Nah, kemudian yang kedua, dapat menentukan warna yang sesuai dengan tema. Nah, warna pada brosur yang digunakan ini sangat menentukan ketertarikan minat siswa dalam membaca dan memahami isi brosur. Nah, pada brosur yang kelompok kami buat menggunakan warna cerah seperti warna hijau muda dan hijau daun. Warna ini dirasa sangat cocok dengan tema yang dibahas, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, selain itu, tata letak atau penempatan judul dan tulisan pun tidak kalah penting, yang mana harus memerhatikan keseimbangan dan komposisi simetris yang baik. Nah, kemudian terakhir, yang ketiga ini, menentukan kesan yang ingin diberikan. Nah, artinya ketika membuat brosur, isi materinya itu harus tersampaikan dengan jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Dapat pula dilakukan dengan pemberian gambar pada brosur yang secara tidak langsung dapat menjelaskan materi tersebut, sehingga dengan adanya pengembangan bahan ajar media cetak berupa brosur ini dapat mempermudah siswa dan membantu siswa dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Bahan ajar yang telah kelompok kami buat yaitu berupa brosur yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan pada Tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini yaitu yang pertama dapat membedakan pengertian antara pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua yaitu mengetahui tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang ketiga dapat menjelaskan pertumbuhan primer dan sekunder. Dan yang keempat dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sebelumnya pada materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ini sudah dijelaskan pada Quran Surat Al-An'am ayat 99
yang berarti dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman-tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula lah kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan itu? Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya jumlah atau ukuran atau volume sel suatu makhluk hidup, sehingga yang awalnya tanaman tersebut hanya tumbuh 5 cm menjadi 10 cm, yang berarti pertumbuhan ini dapat diukur. Sedangkan perkembangan merupakan proses makhluk hidup menuju kedewasaan atau disebut juga dengan pematangan fungsi organ. Nah, pada tumbuhan, contohnya itu ketika tumbuhan menghasilkan buah. Jika tumbuhan sudah menghasilkan buah, berarti menandakan bahwa fungsi organ pada tumbuhan itu sudah matang, sehingga menghasilkan buah. Nah, untuk perkembangan ini bersifat tidak dapat diukur. Selanjutnya mengenai tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, tumbuhan ini terdapat 4 tahap pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama yaitu tahap awal pertumbuhan, di mana pertumbuhan ini diawali dengan proses imbibisi atau penyerapan air hingga ukuran biji semakin bertambah dan menjadi lunak. Nah, saat air masuk ke dalam biji, enzim-enzim mulai aktif sehingga terjadi berbagai reaksi kimia. Kerja enzim ini yaitu mengaktifkan metabolisme di dalam biji dengan mensintesis cadangan makanan sebagai persediaan cadangan makanan pada saat perkecambahan berlangsung. Untuk tahap kedua yaitu tahap perkecambahan, yang merupakan munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio. Nah, pada saat biji mengalami perkecambahan, bagian plumula akan tumbuh dan berkembang menjadi batang, sehingga radikula akan tumbuh menjadi akar. Kemudian yang tahap ketiga yaitu pertumbuhan primer. Yang ketiga yaitu tahap pertumbuhan primer. Nah, fase perkecambahan di atas akan diikuti oleh pertumbuhan 3 sistem. Yang ketiga ada tahap pertumbuhan primer. Fase perkecambahan sebelumnya akan diikuti oleh pertumbuhan 3 sistem jaringan primer yang terletak di akar dan di batang. Pada fase ini, tumbuhan akan membentuk akar, batang, dan daun. 3 sistem jaringan primer yang terbentuk tersebut yaitu protoderm, yang merupakan lapisan terluar yang akan membentuk jaringan epidermis. Kemudian ada meristem dasar, yaitu berkembang menjadi jaringan dasar yang mengisi lapisan korteks pada akar di antara stele dan epidermis. Kemudian ada prokambium, yaitu lapisan dalam yang akan berkembang menjadi silinder pusat atau xilem dan plum. Kemudian yang terakhir, tahap pertumbuhan sekunder, di mana pada pertumbuhan sekunder terjadi setelah meristem primer yang membentuk jaringan permanen. Pertumbuhan sekunder ini hanya terjadi pada pertumbuhan dikotil atau pertumbuhan kambium yang terbentuk dari kolenkim dan parenkim. Baik, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk pertumbuhan itu sendiri yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pertumbuhan primer, yang kedua ada pertumbuhan sekunder. Nah, untuk yang pertama ada pertumbuhan primer itu terbagi menjadi 3 daerah, yaitu yang pertama daerah pembelahan atau meristematik, yang kedua daerah pemanjangan, yang ketiga daerah diferensiasi. Nah, untuk yang kedua yaitu ada pertumbuhan sekunder yang merupakan aktivasi sel-sel meristem sekunder yaitu kambium dan kambium gabus. Pertumbuhan ini ditemukan di tumbuhan dikotil dan
tumbuhan dikotil atau gymnospermae dan menyebabkan membesarnya ukuran atau diameter tumbuhan. Baik, untuk selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ini yaitu ada dua. Yang pertama faktor eksternal atau faktor dari luar, yang kedua ada faktor internal yaitu faktor dari dalam. Nah, untuk faktor eksternal itu sendiri yaitu adanya kelembapan, pH tanah, cahaya, suhu, nutrisi, dan air. Itu adalah faktor eksternal atau faktor dari luar. Yang kedua ada faktor internal atau faktor dari dalam yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yaitu gen dan hormon. Yang meliputi apa? Yang meliputi auksin, sitokinin, giberelin, asam absitat, etimen, asam traumalin, dan kalin. Sudah kita ketahui bahwa banyak sekali tumbuhan yang tidak tumbuh atau tidak berkembang dengan sempurna, seperti halnya ada tumbuhan yang tumbuhnya kerdil, dan itu tuh disebabkan oleh beberapa faktor, baik itu faktor dari internal ataupun faktor eksternal. Bagaimana contoh penerapan penggunaan bahan ajar brosur? Sebelumnya sudah dijelaskan ya oleh teman saya Siti Zahra tadi apa itu brosur. Nah, untuk lebih jelasnya yaitu bagaimana penerapan dalam penggunaan pembelajaran. Yang pertama yaitu ada pengumpulan data tentang materi dan studi pustaka yang berhubungan dengan pelajaran yang akan dikembangkan kepada peserta didik. Dan yang kedua yaitu perencanaan yang meliputi pemilihan materi yang akan disajikan pada peserta didik. Dan yang ketiga yaitu pengembangan pembelajaran untuk mencari dan memilih tampilan dan ilustrasi gambar yang sesuai dengan materi. Dan yang keempat yaitu penilaian yang dilakukan ahli materi, ahli media, guru, dan tanggapan peserta didik pada saat uji coba pelajaran untuk mengetahui kelayakan pembelajaran yang dikembangkan. Dan yang kelima yaitu penerapan pembelajaran brosur ini berupa bisa menggunakan aplikasi publisher di mana peserta didik cenderung tertarik membaca bahan pembelajaran yang menarik, terkonsep, sedikit maupun lengkap dan jelas seperti brosur dibandingkan dengan buku pelajaran. Dan yang keenam yaitu penerapan penggunaan bahan ajar brosur ini. Bahan ajar brosur bisa menggunakan mind mapping yang dihasilkan memiliki deskripsi yang baik sesuai dengan karakteristik sebuah bahan ajar yang mengacu pada ketetapan Departemen Pendidikan Nasional. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Been 2 years, our memories are blurred. Haven't heard your voice, no, not a word. But still they talk about the things we were.